Halo teman-teman. Kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini kita akan membahas salah satu film dari Mamoru Hosoda. Mamoru Hosoda. Ini film ke ya itulah. Ya, film yang rilis tahun 2015. Dia adalah Bakemono Noko atau judul bahasa Inggrisnya adalah The Boy and the Beast. Menurutku judul bahasa Inggrisnya didn't do justice sih, karena Bakemono Noko adalah anak dari Bakemono. Iya, Bakemono itu adalah salah satu dunia di sini ya, dunia monster, bukan monster sebetulnya apa ya? Bakemono, monster sih. Dia monster. Bukan monster tapi dia tuh kayak furry gitu. Iya. Iya, lebih tepatnya furry gitu. Binatang humanoid. Iya, kayak Beastar lah kalau teman-teman nonton Beastar itu, jadi mungkin mirip-mirip gitulah. Sebelum Beastar populer sudah ada Bakemono Noko. Nah, aku tuh ini yang list favorit sebenarnya. Aku juga. List favorit. Jadi aku memang kurang, bukan jelek tapi emang kalau diturutin itu ini ada di paling bawah. Karena berbagai macam hal nanti akan kita jabarkan satu-satu. Yang jelas premisnya adalah bagaimana ketika dalam dunia Bakemono ini kan ada perebutan Grandmaster yang harus duel. Syaratnya adalah punya disciple, punya murid. Jadi ada satu Kumatetsu sama Yozen. Nah, mereka tuh harus punya disciple masing-masing. Nah, Yozennya itu sudah terkenal, ya, sudah terbandang, udah established, punya banyak murid. Nah, emang Kumatetsu ini emang liar sekali aja. Skillful tapi liar. Nah, dia dituntut untuk dapat murid. Nah, makanya dia lagi gabut jalan-jalan di dunia manusia. Dia picking a child yang mana anaknya itu adalah anak terbuang. Lari dari rumah. Dan dia menjadikan anak itu sebagai muridnya dengan berbagai macam konflik. Nah, lalu bagaimana cerita bergulir di situ, begitu aja sih. Oke, itu aja sih bahasan soal Bakemono Noko. Sudah selesai. Oke, tutup. Nah, ceritanya terlalu rumit untuk premis yang sederhana. Iya, terlalu rumit dan terlalu berlapis-lapis untuk goalnya itu sebenarnya ternyata goalnya itu aja. Goalnya itu adalah bagaimana anak menerima orang tua. Iya. Itu kan. Proses gimana siapa namanya? Kumatetsu itu belajar menjadi seorang orang tua dan bagaimana Kyotaro atau Ren belajar memahami hakikat seorang anak terhadap orang tuanya, bukan ayah, orang tuanya. Iya. Ayah sih dalam hal ini. Karena diceritakan Kyuta itu kan ditinggal ibunya meninggal, dan ketika ibunya meninggal, ayahnya itu sudah diceraikan oleh ibunya. Diusir dari rumahnya. Kan itu kayak anak orang kaya gitu. Iya, keluarga terpandang, keluarga besar gitulah. Nah, lalu yang menyenangkan di sini menurutku adalah world building-nya. Ya. Aku suka banget world building-nya. World building-nya oke banget ketika kita melihat dunia. Unnecessary oke sih. Iya. Dunia hewan. Kalau namanya Bakemono, di film dunia Bakemono yang di film ini disebut sebagai Jiutengai. Jiutengai itu beroperasi seperti apa dan persinggungannya, batasannya dengan dunia manusia seperti apa itu udah clear banget gitu. Jadi mudah diikuti lah perjalanan ceritanya Kyuta ketika masuk ke Jiutengai. Aku tuh saking bagusnya world buildingnya jadi lupa sama ceritanya. Aku tuh mesmerized sama mesmerize itu apa? Terpukau. Aku terpukau dengan bagaimana dunia Jiutengai ini Bakemono. Ternyata kupikir cuman itu. Ternyata kan kemudian untuk memahami arti kekuatan dan bagaimana membesarkan seorang anak dan kutip disciple ini, Kumatetsu itu kan diharuskan untuk jalan-jalan, bertemu dengan master-master yang lain. Grandmaster nah itu tuh sangat wholesome lah, sangat wholesome sekali. Makanya aku senang. Pertama wholesome, kedua ternyata dunia seluas itu ya. Tapi kemudian ceritanya fokusnya sekecil itu ternyata, dan twistnya terlalu banyak. Ya. Dalam satu film tuh twistnya terlalu banyak sampai ini menjadikan fokusnya belok-belok karena gini, tiba-tiba time skip si Kyuta itu 17 tahun. Nanti aku juga mau bahas itu. Itu yang membuat itu sebenarnya oke. Cuman kan bagaimana dinamika anak kecil dan remaja itu kan udah dua bahasan yang berbeda. Kalau di Mirai, stepnya itu jelas. Nah, ini mungkin karena
ciri khasnya Mamoru Hosoda ngomongin soal kelasnya antara dua dunia, karena lagi-lagi ada dua dunia yang dibahas di film Bakemononoke ini, Jiu Tengai dan dunia manusia. Film ini jadi berasa punya dua cerita. Iya, Kita udah oke nih melihat nggak ngeblend. Iya, nggak ngeblend. Kita udah ngeliat gimana prosesnya Kyuta dan Kumatetsu di Jiu Tengai sampai kemudian si Kyuta berumur 17 tahun. Sampai di titik itu goal karakternya si Kumatetsu untuk menjadi seorang ayah asuh dan sebagai seorang master itu udah tercapai. Ketika itu udah tercapai, pindahlah ke cerita baru, yaitu Kumatetsu catching up dengan hidupnya dia sebagai manusia. Kyuta. Yang ceceng kamu bilang Kumatetsu. Kyuta itu catching up dengan hidupnya sebagai manusia. Jadi udah build up-nya udah oke, turun lagi, start over lagi. Aduh, itu lumayan. Dan itu dia di sana dapat love interest, dapat aku suka romance ya, cuman kita udah di set untuk building ayah anak, tapi dibelokin lagi, walaupun kemudian itu nanti akan terhubung lagi. Walaupun akan terhubung lagi, cuman jadi fokusnya belok. Lalu kemudian ada twist-twist tertentu yang sebenarnya disiapkan dari awal, cuman tiba-tiba banget. Iya, cuman berasa tiba-tiba banget aja dan kurang relate sih. Kurang jadinya. relate, jadi maksud ceritanya kita paham, cuman deliverynya emang kerasa maksanya. Iya. Kerasa maksanya. Ada benihnya ditanam. Ya, benihnya memang ditanam. Yang itu kekuatan telekinesis itu tuh ada benihnya di awal. Tapi itu tuh cepat banget, cuma sekelebat dan cuma dimention. Jadi siapa anak manusia? Jiro. Anaknya Yozen ya, anak manusia, itu kan punya saudara yang memang Bakemono. Memang Bakemono. Dia bilang, kakakku hebat loh, dia bisa gerakin benda tanpa tangannya. Itu udah ke-mention itu doang. Abis itu kita bergulir lupa. Iya. Dan bagaimana sebenarnya hin-hin kalau ada manusia lain di sana itu kan di satu kali aja diperlihatkan, tapi kemudian terlupakan dan nggak pernah dibahas rivalitasnya antara Kyuta dan manusia lainnya gitu. Makanya ketika showdown akhirnya itu jadi mereka, kita nggak bisa relate karena dari awal tuh kita dipaksa untuk melihat Kyuta dan Kumatetsu. Dan bahkan Kyuta dan dirinya malah. Iya, Kyuta dan dirinya sendiri. Cuman ketika jadi muter-muter ke sana kemari, ada pertarungan dengan kegelapan. Lalu kemudian bagaimana dampak orang yang ada selalu di sisimu. Si ceweknya itu membantu sekali. Ya iya, benar. Cuman beloknya kebanyakan, durasinya terbatas, udah menjadi terlalu ambisius. Iya, terlalu udah menjadi potongan cerita yang berbeda, yaitu ceritanya si Kyuta dengan dirinya dan hidupnya sebagai manusia. Ceritanya Kyuta dengan Jiu Tengai Bakemononoke jadi lupa. Walaupun akhirnya kemudian diselesaikan dengan solusi dari potongan cerita yang pertama. Benar, jadinya kayak all over the place gitu. Iya. Kalau udah sering nonton film mungkin akan paham maksudnya, cuman the point-nya kan bukan itu ya. Bahwa bagaimana kita di Summer Wars tuh bisa delujur seenak itu, nggak begitu banyak fokus. Di Okami Kodomo itu juga fokusnya jelas dan fokusnya nangis terus. Tapi di sini tuh fokusnya kemana-mana. Iya, bahkan Mirai yang lintas waktu sekalipun, fokusnya kan adalah gimana si anak ini kan. Kayaknya itu sih Jo. Menurutku Bakemononoke ini membuat Mamoru Hosoda menjadi lebih aware kalau ternyata emang aku mending agak lebih downscale aja. Iya. Iya, karena downscale yang dibilangin dari situ benar, karena di konten sebelumnya atau pokoknya di obrolan kami yang lain kita tuh sempat membahas mulai dari bahkan Bele kan. Ya, kalau kita tarik ke belakang mungkin bisa dari The Girl Who Lived Through Time atau dari World of Children, itu tuh berubah dari Summer Wars yang melibatkan banyak orang. Konflik personal itu antara 2 atau 3 orang aja. Dan itu lebih works untuk filmnya Mamoru Hosoda. Bele pun begitu. Bele itu menurutku cakupan yang oke sih karena dia scope-nya internet, dunianya grand. Ya, think big tapi act-nya small. Nah, kalau ini tuh dunianya grand, dia juga mencoba grand, jadinya nggak maksimal. Bagus tapi endingnya aku tetap bisa relate sih. Endingnya dengan Kumatetsu yang menjadi apa nyebutnya, dewa
Iya, dewa. God Incarnation. God Incarnation itu Dewa memang Incarnation. relate banget karena itu memang udah di plan core ceritanya sejak awal. Cuma sayangnya memang resolusi itu dipakai untuk ngomongin konflik yang munculnya tuh setengah kedua. Ya, sayang sekali sih. Konflik setengah pertama lagi malah selesai di setengah. Iya, jadi kayak kentang aja. Ya diselesaikan sih di Iya. akhir, cuman kita jadi kehilangan Komatetsu di tengah sampai Iya. akhir. Itu aja sih yang aku kurang aja. Ya, Itu apalagi sih paling itu aja. Tapi ya pesan parentingnya oke. Pesan parenting bahwa ternyata ketika mendidik itu yang tumbuh gak cuma anaknya doang, Nggak, tapi orang bapak tuanya orang tuanya juga Kamu juga tumbuh. gitu didik anakmu. Kamu juga nanti. Oke, terima kasih. Itu aja bahasan kita soal Bake Mononoke. Bake Aku nggak Mononoke. suka judul bahasa Inggrisnya ya, karena tidak mencerminkan Iya. nuansa Mereduksi ceritanya. makna. Mereduksi maknanya. Seperti Boy and Hero itu juga mereduksi maknanya. Oke, terima kasih. Terima Sampai kasih. ketemu lagi di konten kita selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share kalau teman-teman suka sama konten ini. Thank you. Thank you, bye.